Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan perawatan pada kabel speedometer ya. Nih bisa dilihat ini adalah kabel speedometernya ya. Sekarang saya mau lepas dulu nih. Ini adalah kabel speedometernya nih. Ini karetnya diturunin aja. Ini tinggal diputar aja kayak gini ya, dilepas. Untuk cara perawatannya mudah dan praktis banget, hanya butuh cairan WD atau pembersih ya. Oke, sudah terlepas. Tinggal yang bawah. Oke, yang bawah juga ini dilepas, cukup pakai tang aja, dibuka kayak gini. Lalu diputar pakai tangan aja. Karena ini mudah banget untuk lepasnya ya. Nah, kayak gini ya. Hati-hati saat ngelepas jangan sampai ketekuk nih. Sekarang tinggal saya keluarkan. Ini ditarik aja kayak gini ke bawah. Oke, sip, sudah lepas ya. Nih bisa dilihat teman-teman, ini sudah saya lepas si kabelnya. Saya lihat kondisinya ini sebetulnya masih bagus ya. Sekarang saya mau cek ya. Cara ceknya itu mudah. Tinggal kita putar ujung yang ini ya, kayak gini. Nah, kalau muternya itu misalkan seret, berarti itu harus dibersihkan ya, karena lama-lama ini akan kotor dan seret. Nah, kalau seret ini perputarannya jadi terhambat sehingga nanti dapat menyebabkan patah ya di mungkin bagian ujung atau tengah ya. Nah, ini sudah agak seret perputarannya, jadi harus saya bersihkan. Nih bisa dilihat, ini saya sudah siapkan ada dua pembersih, sama-sama pembersih. Bisa pakai pembersih yang ini buat rantai atau pakai pembersih yang ini ya, WD-40 ya. Oke, sekarang saya mau bersihkan dulu, dan ini hanya butuh ditarik aja ya untuk si kawat speedonya. Ini ditarik aja, dikeluarin. Oke, sudah keluar, baru kita bersihkan dulu si selingnya ini ya. Oke, ini tinggal dipakein lap aja kayak gini ya. Ini tadi sudah saya cek ya untuk si selingnya atau si kawatnya, dari ujung ke ujung ini tidak ada patahan atau goresan dan keausan, jadi masih sangat layak pakai. Hanya cukup dibersihkan aja pakai WD ya. Sebentar, saya mau semprot dulu. Saya biasanya ngebersihinnya setiap ya setahun sekali atau 6 bulan sekali, atau ya sesempatnya aja sih. Nah, kayak gini ya cara bersihinnya, cukup disemprotkan. Nah, kayak gini aja di sekelilingnya ya, disemprotin. Nah, ini didiamin dulu, jangan dilap dulu, biarin si kotorannya itu rontok ya. Biarkan dulu. Sekarang tinggal bersihin yang si kabel ini nih, karena ini tuh rawan kotor ya. Jadi ini wajib dibersihkan. Pertama-tama saya mau pakai pembersih yang buat rantai dulu. Enggak langsung pakai WD. Karena biasanya ini kotor banget. Ini caranya cukup mudah, ini bisa pakai bensin juga ya. Baru pakai pelumas buat rantai atau pembersih. Oke, ini secukupnya aja, karena di dalamnya biasanya timbul ada karat-karat nih, bisa dilihat nih, tuh kotor banget tuh. Oke, kalau sudah dimasukin cairan pembersih, tinggal dibiarin dulu sebentar, mungkin 5 menit ya, biar si kotoran di dalamnya itu luntur atau rontok ya. Oke, sambil nungguin beberapa menit sambil bersihkan ini nih. Ini juga penting, si ujung ini tuh karena biasanya kotor. Nah, kayak gini dikasih WD aja sekalian sama deratnya. Nah, kayak gini dibiarin biar si karat-karat atau kotorannya itu luntur ya. Oke, dibiarkan aja kayak gitu. Terus yang bagian atas juga harus disemprot ya. Nah, ini nih. Nah, ini ada porosnya juga nih. Ini harus dipakein WD juga. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya diamkan selama kurang lebih ya 3-5 menit ya. Ini cairan WD-nya sudah meresap, jadi tinggal dibersihkan aja nih pakai pakai lap kayak gini nih. Kita gosok aja perlahan, bersihin kayak gini, karena pasti yang namanya udah lama itu kotor. Ini perlu pakai grease atau gemuk nggak ya? Menurut saya sih tidak perlu ya, tapi kalau teman-teman pengen pakai gemuk silahkan, pakai grease CPT bisa ya, pokoknya pakai stempet. Tapi kalau saya sih menyarankan, karena pakai stempet itu rawan ini lama-lama kan jadi residu ya, jadi kotor banget gitu kan, apalagi nggak kekontrol, akhirnya nanti bisa pergerakan si kawatnya jadi nggak smooth, jadi timbul patah nanti. Kalau saya sih biasanya nggak usah,
cukup rutin aja dipakein WD ya, itu udah cukup. Oke, ini sudah cukup bersih ya. Nah, sekarang tinggal masukin dulu ke sini nih. Ini udah meresap tadi, tapi ini perlu dikuras pakai bensin kalau bisa nih ya. Tapi karena saya tidak kuras pakai bensin, saya mau pakai WD aja nih kayak gini. Kalau tadi pakai pembersih cairan rantai ya, sekarang pakai WD. Nah, ini disemprot aja kayak gini. Oke, secukupnya aja. Nanti biasanya lama-lama dia turun ke bawah ya. Tuh, si cairannya lihat, kotor banget ini. Saya taruh di bawah nih. Tuh. Ini kotorannya sangat-sangat kotor. Nih bisa dilihat. Coklat-coklat ya. Jadi tentu ini sudah luntur ya. Nah, itu terus-menerus kita lakukan secara berulang ya. Oke teman-teman, sekarang kalau sudah dibersihkan tinggal masukkan kembali ya si kawat speedometernya. Nih ada dua ujung di sini, jangan sampai ketukar ya. Jadi ujung yang ini nih, nah ujung yang ini itu yang di bawah ya. Kalau ujung yang ini yang di atas buat yang ke speedonya ya. Oke, sekarang tinggal masukkan kembali ke selangnya. Nah ini juga ujung selangnya berbeda ya nih. Saya kasih lihat ujung selangnya itu. Kalau yang sebelah sini kan lurus ya ujung selangnya, kalau yang ini melengkung nih. Nah ini ada melengkung nih. Nah yang melengkung ini bagian yang di speedo atas ya. Ini untuk Kawasaki Ninja RR. Mungkin beberapa kabel berbeda, ada yang lurus dua-duanya, tapi karena posisinya beda-beda tiap motor, jadi ini dibikin lengkung satu ya. Karena kalau kebalik gimana sih gitu kan ya, jangan kebalik, khawatirnya nanti posisi kabelnya jadi nggak ideal, terus nanti bisa nekuk atau ya kurang proporsional aja nanti. Oke, sekarang tinggal masukin aja nih. Ini adalah kawatnya. Oke, masukinnya kayak gini tuh, udah enak banget masuknya, udah licin ya. Sekarang tinggal dites aja kayak gini cara ngetesnya. Kalau udah bersih biasanya ketika kita putar itu ringan banget nih. Tuh ringan banget ya. Apalagi nanti di kecepatan tinggi ya kalau pakai motor. Ini ilustrasi aja nih. Oke, muternya udah smooth, udah halus, udah ringan banget. Sekarang tinggal pasang kembali. Oh ya teman-teman, harusnya sih untuk si gearbox speedo ini nih di sini, ini di dalam sini tuh dicek juga, dilepas. Tapi saya nggak punya pedok bagian depannya juga, jadi agak susah juga buat buka ini. Walaupun bisa nanti, tapi saya nggak ada ganjalnya. Mungkin lain kali aja deh untuk lepas gearbox speedonya. Tapi yang saya tahu ini masih bagus karena apa? Saya bisa lihat dari jarum speedometernya. Kalau dia naiknya itu greget-greget atau pelan-pelan ya naiknya itu, jadi apa ya, goyang kayak gini nih. Nah si jarumnya itu goyang kayak gini, itu pertanda si gigi gearbox speedonya itu aus. Tapi kalau masih naiknya itu smooth banget gitu kan, nah itu biasanya masih bagus si gigi gearboxnya. Jadi saya rasa nggak usah dibuka, mungkin lain kali aja next video ya. Sekarang pasang kembali. Oke, dan sekali lagi sebelum pasang, masukin dulu yang ini nih, diposisikan dulu ya ke sini nih. Nah jangan sampai ketekuk ya, diusahakan dimasukin di alurnya, diposisikan aja. Oke, kalau sudah diposisikan kayak gini tinggal dipasang kembali nih kayak gini. Jadi kalian jangan sampai nanti belum klop ininya nih, baru masuk setengah kayak gini terus udah pakai pengunci, itu jangan ya, nanti bisa patah ya. Nih ini diposisikan dulu aja nih kayak gini nih sampai bener-bener klop masuk ya. Nah kalau udah kayak gini berarti udah klop. Kalau ininya masih di sini nih, di depan nih kayak gini nih misalkan, nah ini belum masuk semua nih area sini, berarti itu belum masuk semua nih. Kalau udah masuk semua dia akan masuk ke dalam tuh, diputar-putar aja dikit nih sampai masuk ya. Oke, mungkin nggak kelihatan, kurang dekat sebentar. Nah ini tandanya udah masuk ya kalau kayak gini nih. Kalau belum masuk biasanya ini masih kayak gini nih, segini. Nah ini tandanya belum masuk nih. Nah jadi ujung yang ini tuh harus masuk ke dalam sampai klop. Nah kayak gini ya. Oke, sekarang tinggal kencengin lagi penguncinya. Ini nggak usah kenceng-kenceng amat juga sih. Untuk pengunci ini cukup dikencengin pakai tangan aja, udah cukup,
nggak bakalan lepas. Oke, sip. Tinggal ini dipakein lagi si karetnya biar nggak kena air. Kalau air rembes ini nanti karat. Nah ini kayak gini aja si karetnya, diposisikan kembali. Oke, sip ya. Tinggal yang bagian atas. Nah ini yang bagian atas juga diposisikan ya, nanti masuk sini nih. Ini juga diposisikan aja kayak gini, dimasukin. Hati-hati jangan sampai nekuk ya, diposisikan. Oke, baru kencengin lagi penguncinya. Sebentar, ini harus dari kolong nih, dari bawah. Nah kayak gini, oke. Baru diputer aja nih. Oke, ini penguncinya harus sampai klop ya, nggak boleh setengah atau kurang kenceng. Jadi harus masuk semua nih penguncinya, biar nggak longgar. Oke, sip ya, sudah selesai. Yang atas sudah terpasang. Oke, yang bawah juga sudah terpasang. Oke, sudah selesai teman-teman untuk perawatan kabel speedometer. Jadi memang simple banget ya, nggak susah-susah amat. Terutama si selang ininya harus dibersihkan ya. Jadi kalau kotorannya udah parah banget gitu kan ya, harus dipakai bensin ya, diguyur. Pokoknya dikuras gitu kan, dibersihkan dalamnya. Terus si selingnya juga disemprot pakai pembersih, bisa pakai buat yang chain lube atau buat rantai, atau lebih efektifnya kalau menurut saya beli WD-40 karena ini bisa menghilangkan kotoran dan juga karat ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.